Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri, Adelia Dena Nurhaliza sebagai moderator dan pemateri pertama, Faisal Ali sebagai pemateri kedua, Dita Fatina sebagai pemateri ketiga, dan Aris Tianto sebagai pemateri terakhir. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mencari gagasan usaha. Oke, langsung saja ke sesi penyampaian materi yang akan saya sendiri sampaikan. Pengertian gagasan usaha. Gagasan adalah suatu yang dapat mendatangkan inspirasi pelaku yang mendorong munculnya suatu ide dan menduga lebih awal apakah ide yang muncul ini akan dapat menghasilkan suatu nilai tambahan atau tidak. Sedangkan pengertian usaha yaitu suatu kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Dalam ruang lingkup tertentu, pengertian usaha ini disamakan dengan pengertian pekerjaan. Jadi, singkatnya, pengertian gagasan usaha merupakan suatu ide untuk mewujudkan suatu pemikiran yang baru dan diterapkan dengan suatu lingkungan. Mencari gagasan usaha berarti berusaha untuk menemukan suatu ide yang nantinya ide tersebut dapat menjadi suatu langkah awal dalam menentukan bisnis apa sih yang akan kita bangun. Di dalam menentukan ide tersebut tentunya banyak hal yang harus diperhatikan. Seseorang yang ingin memiliki suatu usaha berarti orang tersebut sudah yakin bahwa suatu saat bisnis yang mereka bangun akan menguntungkan dan sukses. Selanjutnya, materi kedua akan dijelaskan oleh pemateri Faisal Ali. Selanjutnya yaitu metode dalam mencari gagasan usaha. Sebelum mengetahui metode dalam mencari gagasan usaha, terlebih dahulu kita mengetahui metode mengenali gagasan usaha. Yang pertama yaitu inovasi teknologi. Kedua, pencarian langsung. Cara seperti ini umumnya dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. 1. Riset aplikasi, yang artinya pelaku secara aktif mencari produk. Kedua, kategori riset dasar, yaitu riset yang bertujuan untuk menemukan produk baru dan belum pernah ada di dunia saat ini. Ketiga, analisis pemakaian akhir. Keempat, metode kreatif. Kelima, metode aliansi, akuisisi, dan lisensi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Dita Fatina. Berikutnya, adapun metode-metode dalam mencari gagasan usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode ATM. Dalam mencari ide, khususnya ide untuk mendirikan atau memulai suatu usaha, ada salah satu metode yang cukup tepat dan dapat diterapkan. Metode ini bernama ATM yang merupakan singkatan dari amati, tiru, dan modifikasi. Jika dijelaskan secara ringkas, metode ini berisi perintah untuk mengamati usaha yang sudah ada sebelumnya, meniru usaha tersebut, dan memodifikasinya. Metode ini tidak sama dengan meniru atau sering disebut dengan plagiat, karena di dalamnya terdapat kegiatan modifikasi yang dengan jelas mencari kelemahan atau kekurangan yang ada di usaha sebelumnya. Tahapan-tahapan dalam metode ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari usaha yang sudah ada. Yang kedua, mengkaji input dan output suatu usaha. Yang ketiga, menganalisa tren populasi dan data demografi. Yang keempat, mengkaji tren ekonomi. Yang kelima, meniru dan memodifikasi 4P. Metode ATM ini telah banyak dilakukan oleh para pengusaha yang tidak perlu memaksakan untuk menggagas ide baru yang belum tentu sukses dijalankan nantinya. Sebagai seorang pengusaha, dia tidak perlu repot harus melakukan riset pasar atau menciptakan sebuah bisnis baru. Cukup tinggal melihat bisnis apa yang paling laris di pasar, lalu membuat bisnis serupa, atau lebih konkret lagi, mereka hanya melihat produk apa yang
sukses di pasar, lalu tinggal diamati dan ditiru dengan sedikit modifikasi. Yang kedua, analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek atau bisnis yang berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal. Analisis SWOT terdiri dari 4 faktor, yaitu kekuatan, merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada. Yang kedua, kelemahan, merupakan kondisi kelemahan yang terjadi dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada. Yang ketiga, peluang, merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang terjadi. Yang keempat, ancaman, merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. Oke, selanjutnya mengenal fashion dalam bisnis. Fashion itu adalah suatu kegiatan atau umumnya hobi dan ketertarikan yang dilakukan oleh seorang di mana orang itu merasa tertarik, mempelajari dan melakukan kegiatan tersebut meski tanpa imbalan. Pada konteks kesuksesan, fashion merupakan sebuah emosi terhadap suatu hal yang membuat seorang bersemangat untuk meraihnya. Karena itulah, fashion penting untuk Anda miliki agar selalu memberikan gairah yang lebih untuk meraih kesuksesan tersebut. Fashion akan dibutuhkan untuk memudahkan Anda membangun sebuah bisnis yang tentunya akan banyak rintangan dan banyak fashion bisnis dari dalam diri tertentunya. Anda tidak akan cepat menyerah. Ciri-ciri utama fashion tersebut yaitu 1. Anda bersedia melakukannya tanpa dibayar sekalipun. Yang kedua, Anda tidak mudah puas dan terus mencari tahu hal seputar itu dalam fashion. Waktu terasa cepat berlalu saat Anda melakukan hal tersebut. Yang keempat yaitu kepuasan yang tidak ternilai ketika Anda berhasil menyelesaikan hal itu. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Oke, demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, kritik atau saran bisa langsung disampaikan di kolom komentar atau bisa melalui WhatsApp grup kewirausahaan. Terima kasih.